Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia U20. Kemenangan pertama bagi Sintayong melawan Vietnam terlepas yang dihadapi timnas kelompok umur. Di atas kertas, Indonesia gunakan pola 3-4-3. Sedangkan Vietnam di atas kertas gunakan pola 5-4-1. Tentunya ketika sudah di atas lapangan akan sangat dinamis. Indonesia coba bangun serangan dari posisi Ferrari. Arkan dan Janadin, dua defensive midfielder Indonesia di tengah sebagai pemain yang menjembatani dari lini bawah ke lini depan. Di match ini Vietnam letak jumlah pemain 3 orang di area Janadin dan Arkan. Permainan superioritas dimainkan oleh Vietnam untuk isolasi dua defensive midfielder Indonesia. Oleh karena itu Ferrari akhirnya langsung long pass ke depan. Kembali lewat Ferrari, Indonesia lakukan bypass menuju lini depan. Hal ini terjadi akibat pemain Vietnam unggul jumlah di area Arkan dan Janadin Faris. Arkan dan Janadin sebagai katalisator penyerangan coba terus dipersempit ruangnya oleh pemain Vietnam. Janadin merapat menuju ketiga bek timnas Indonesia sehingga mendapatkan space untuk progresikan bola ke depan. Bukan hanya Vietnam, Indonesia pun coba memanfaatkan permainan superioritas dari sektor kanan. Dengan unggul jumlah 3 versus 1, permainan kombinasi akan mudah dilakukan dan ruang pun tercipta. Bek kiri Vietnam kalah jumlah lawan dua pemain Indonesia, Kakang dan Ginanjar. Namun final fase dari pemain Indonesia tidak sempurna. Dengan pendekatan gaya permainan timnas Indonesia seperti babak pertama, tentunya akan menguras stamina bermain dengan lebih banyak berlari. Berbeda kala menghadapi Timor Leste dan Hong Kong yang ritme dan intensitasnya sangat dijaga, dan ini diakui oleh Sintayong. Terus Indonesia mengalami kalah jumlah di posisi Janadin dan Arkan. Efeknya sangat sering pemain timnas akhirnya melakukan vertikal menuju ke jantung pertahanan Vietnam. 3 versus 2 di tengah, lagi Indonesia vertical play ke depan. Arkan pun coba bergerak ke kiri ke kanan, sebaliknya Janadin juga. Namun Vietnam dengan baik tutup passing menuju dua defensive midfielder timnas tersebut. Ini salah satu case lagi, 3 versus 2 karena posisi Arkan ditutup oleh pemain Vietnam saat progresi bola dari bawah lewat bola-bola pendek dilakukan Indonesia, membuat Arkan harus melebar ke sayap untuk cari ruang dan akhirnya serangan Indonesia pun patah. Vietnam pun terbilang tidak cukup baik ketika membangun serangan dari kiper dan lewat bek mereka. Timnas Indonesia langsung pressing pemain Vietnam, mulai dari Hoki Caraka yang bergerak melingkar sehingga akan membuat opsi passing pemain Vietnam untuk memberikan passing semakin sedikit dan akhirnya long pass dilakukan. Dengan pergerakan yang sama, Hoki Caraka lakukan pressing dengan berlari melingkar bukan tegak lurus. Opsi passing pemain Vietnam dengan pergerakan Hoki Caraka melingkar akan semakin sedikit, long pass dilakukan lagi. Lagi Vietnam kesulitan untuk progresikan bola dari bawah, tengah hingga ke depan lewat bola-bola pendek. Vietnam pun di match ini akurasi passing yang mereka miliki perlu menjadi sorotan sehingga bola-bola pendek yang mereka jalankan tidak begitu wah. Di awal babak 2 dan di pertengahan babak 2, Sintayong masukkan Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand dimasukkan di babak kedua karena secara fisik Marcelino belum 100% sempurna. Dengan belum 100% sempurna, Marcelino Ferdinand langsung bisa memberikan perbedaan. Lewat Ferrari dari bawah langsung lakukan long pass lagi ke depan. Bola di interception pemain Vietnam dan menuju bola tersebut. Marcelino yang sudah bermain di lapangan melakukan recovery ball yang sangat baik sehingga bola ini jatuh ke pemain Indonesia lagi dan langsung berhadapan dengan lini defense Vietnam. Lini defense Vietnam sudah mengalami disorganisasi atau unbalance. Situasinya 5 versus 5 terjadi. Frankie Misa beri bola pendek ke Marcelino. Marcelino langsung diganggu oleh Fu, pemain yang awalnya bolanya direbut oleh Marcelino. Dan Marcelino berhasil mengecoh pemain tersebut dan gol tercipta bagi Indonesia.
Vietnam tidak membiarkan begitu saja. Saat serangan timnas gagal, Vietnam melakukan counter dengan cepat. Tan dapat bola situasi 3 versus 2. Tan lewati Ferrari dengan mudah lewat skill individunya. Kembali dari serangan Indonesia gagal, dengan cepat long pass dilakukan Vietnam, mengajak lari lini belakang Indonesia. Unbalance terjadi di lini defense Indonesia. Tan dari sektor kiri Vietnam ajak lari pemain Indonesia. Ferrari coba tutup namun telat. Sangat mudah bagi Vietnam cetak gol ke gawang Indonesia. Saat serangan Indonesia gagal, dengan cepat bola tersebut diarahkan ke pertahanan Indonesia untuk mengajak lari pemain lini pertahanan Indonesia. Lini belakang Indonesia pun sudah mengalami disorganisasi. Tan tahan bola menunggu Din datang dari second line karena Dimas kalah jumlah, sulit untuk diredam tercipta gol. Indonesia samakan kedudukan lewat bola udara. Vietnam melakukan zonal marking untuk hentikan attacking Indonesia lewat corner kick. Namun, lini defense Vietnam hanya lihat bola sehingga telat menutup Ferrari. Dari Robby Darwish progresikan bola ke depan. Ferrari bantu attacking Indonesia. Di sektor bek kiri Vietnam, Indonesia unggul jumlah 2 versus 1. Hainam melawan Ferrari dan Nico. Hainam yang awalnya tertarik ke Ferrari balik untuk menutup posisi Nico yang menjaga lebar lapangan kanan Indonesia. Nico 1 versus 1 melawan Hainam. Mudah bagi Nico untuk lewatkan back Vietnam. Rabbani dari belakang tanpa ada penjagaan Vietnam berusaha untuk ambil bola dari Nico. Dan ya, pemain Vietnam fokus ke bola dan pergerakan Nico tanpa ada yang menjaga pergerakan Rabbani. Apa yang dilakukan Sintayong di babak 2 dengan memasukkan beberapa pemain merupakan insting yang dimiliki oleh Sintayong yang ia akui sehabis match. Tentunya insting ini didapat ketika pelatih tersebut memiliki pengalaman yang banyak ketika menghadapi karakter lawan yang beragam. Kemenangan ini membuat Indonesia berada di pucuk klasemen dan membuat lolos ke Piala Asia U20 2023 Uzbekistan.